Selamat pagi, Shalom. Kita patut naikkan puji syukur kita bisa tiba di bulan Februari. Renungan pagi hari ini tanggal 1 Februari berjudul Bates Menemukan Agama. Ayat inti terdapat dalam kitab Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Mari kita dengarkan uraiannya. Ayah Bates adalah seorang yang setia, beragama, dan berusaha keras untuk membesarkan putranya menjadi orang yang rohaniawan, tetapi tidak berhasil. Namun, pada tahun 1807, salah satu gelombang kebangkitan dari kebangkitan besar kedua sangat menggugah Joseph yang muda itu. Sayangnya, minatnya itu tidak bertahan lama setelah karirnya di laut mengalihkan hidupnya. Walaupun demikian, laut memiliki cara tersendiri untuk mengalihkan pandangan sang pelaut ini kepada Tuhan, terutama saat mereka berlayar di atas kapal kayu kecil. Seperti yang kemudian dikatakan Bates, tidak ada apapun di lautan yang penuh badai kecuali ketebalan papan yang memisahkan kita dari kekekalan. Saat menghadapi kehilangan lembaran papan seperti itu, lalu Bates menuliskan gejolak hatinya terhadap agama yang paling awal. Di tengah badai dahsyat selama 4 hari yang mengirimkan gelombang setinggi tiang kapal, kapten muda itu dengan putus asa melakukan 2 hal. Membuang 40 ton besi ke laut dan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan meminta juru masaknya untuk berdoa. Sang juru masak bukan hanya satu-satunya yang berdoa. Prudy, istri Bates, juga berdoa. Selain itu, karena yakin bahwa suaminya membawa terlalu banyak buku novel dan kisah percintaan untuk perjalanannya, Prudy membawa kitab Perjanjian Baru dan buku-buku Kristen lainnya di dalam kopernya. Melalui buku-buku itu, Roh Kudus melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Tak lama kemudian, Bates kehilangan minat membaca hanya untuk sekedar hiburan dan mulai melahap buku-buku seperti Rise and Progress of Religion in the Soul karya Philip Doddridge. Kapten berusia 32 tahun itu menjadi semakin rohani, tetapi ia juga khawatir bahwa para perwira dan anak buahnya mungkin akan mengetahui dan mengolok-ngoloknya. Titik balik terjadi saat seorang pelaut yang juga adalah anak buahnya bernama Christopher meninggal. Sebagai kapten, Bates harus ikut mengawasi prosesi pemakaman. Namun, ia merasa tidak layak. Setelah melakukan yang terbaik, 4 hari setelah pemakaman itu, ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan melayani Dia selama sisa hidup saya. Makna dari penguburan Christopher tidak hanya memengaruhi Bates. Ia menggunakan peristiwa itu untuk menggerakkan awak kapalnya, dan pada hari Minggu berikutnya ia menyampaikan khotbah tentang kehidupan kekal. Bates mengenang pertobatannya sebagai penemuan mutiara yang sangat berharga, yang lebih berharga daripada yang dapat diangkut oleh kapal saya. Satu-satunya keinginannya, katanya, adalah agar saya dapat mengajarkan orang lain jalan hidup dan keselamatan. Dan dia akan mengajar. Misi itu mendominasi sisa hidupnya. Saudaraku, kita melayani Tuhan yang penuh kuasa, yang dapat mengubah kehidupan kita
dan juga kehidupan putra-putri kita. Demikianlah bacaan renungan harian pagi ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.